Badai PHK masih menghantui industri manufaktur, khususnya tekstil. Baru saja BUMN Tekstil Primisima melakukan PHK terhadap 400 karyawannya. Kini putusan pilot menerpa perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritek. Apa langkah pemerintah mengatasi persoalan Sritek dan industri tekstil lainnya yang berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja? Senin 28 Oktober di Gedung Kemenperin, pemilik sekaligus komisaris utama Sritek melakukan pertemuan dengan Menperin Agus Gumiwang. Di tengah putusan pilot PN Niaga Semarang, Sritek, perusahaan dan pabrik yang mempekerjakan sekitar 50.000 orang karyawan masih beroperasi dengan normal, sambil tengah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Usai pertemuan, Komisaris Utama Sritek Iwan Lukminto mengatakan sedang melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi bersama stakeholder, salah satunya dengan Kementerian Perindustrian untuk mengatasi bisnis tekstil yang tengah terpuruk. Kerja di situ. Jadi kita tetap mempunyai spirit yang kuat di Sritek Group ini. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris semuanya itu ya, jadi kita harus mempunyai spirit ya. Yang terutama saya spirit lah yang harus kita terus kuatkan. Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya, karena teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyatakan tengah berkoordinasi bersama 3 kementerian lainnya yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan maupun penyelamatan industrinya. PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita mengatakan, skema penyelamatannya memungkinkan diberikannya dana talangan. Seperti diketahui, Sritek divonis pilot karena dianggap tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada sejumlah kreditur. Sritek mencatatkan jumlah utang yang fantastis, yakni hampir 25 triliun rupiah. Menurut Reni, penyelamatan Sritek ini dilakukan mengingat tutupnya usaha Sritek akan berefek domino pada karyawan, pemasok, dan UMKM lain yang selama ini bersandar pada bisnis Sritek. Reni menyebut tingkat utilisasi Sritek 65%, masih baik di tengah lesunya permintaan akibat faktor geopolitik dan dumping tekstil dari Tiongkok. Ini kan kondisi seperti ini kan bukan hanya untuk Sritek ya. Kalau untuk tekstil kan akibat adanya COVID terus berujung kepada perang, berujung kepada Permenak 8. Nah, ini kita jaga supaya utilisasi sebenarnya ini terus terjaga. Mungkin di luaran ini banyak nih. Sampai ke usulan-usulan kalau bisa ini tidak ada kata-kata pilot untuk industri ya kan ya, karena memang ujungnya itu banyak sekali kan. Nah jadi kalau untuk yang usulan-usulan seperti ini kan Sritek itu hanya sebagai case-nya. Sritek dan pelaku usaha industri tekstil mengakui selain faktor tingginya tensi geopolitik akibat perang dan pasca pandemi COVID-19, regulasi baru yakni Permendak Nomor 8 Tahun 2024 kian memperburuk keadaan. Pendapatan turun signifikan dan tak sedikit membuat industri tekstil kecil terpaksa gulung tikar akibat gempuran produk tekstil impor. Menperin Agus Gumiwang pun sudah menyatakan bahwa aturan tersebut berpeluang dikembalikan ke aturan lama yakni Permendak 36 Tahun 2023. Aturan pokok Permendak 8 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor telah meniadakan pertimbangan teknis atau pertek dan persetujuan impor yang digunakan dalam mengendalikan produk impor masuk ke Indonesia. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai langkah pemerintah memberikan dana talangan bagi Sritek merupakan langkah yang tepat. Hanya saja perlu dipikirkan skema kebijakan lanjutan agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi pelaku industri lainnya, baik yang sudah tutup maupun yang tengah berjuang mempertahankan bisnisnya. Dananya akan diambilkan dari APBN untuk menopang ini hutang-hutang dari Sritek ini. Nah ini kan kemudian yang kita katakan tadi harus pemerintah juga harus hati-hati karena ini harus juga mempertimbangkan efek domino ataupun dampak lain, misalnya kecemburuan sosial dari perusahaan-perusahaan lain yang mengalami hal yang sama akibat ada Permendak nomor 8 2024 itu yang implikasinya banyak industri kita yang mengalami istilahnya gagal tumbuh ya, artinya mengalami
gagal pertumbuhan, gagal pasar gitu, sehingga produk-produknya tidak laku di pasaran. Publik menunggu terobosan apa yang akan diambil oleh 4 kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani persoalan pilot street tax dan industri tekstil lainnya. Langkah yang tepat diyakini akan dapat menyelamatkan Indonesia dari deindustrialisasi yang menjadi penghambat tumbuhnya Indonesia di atas 5%. Tim Liputan CNN Indonesia.